Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita ngebahas terkait tentang materi dasar yaitu trigonometri. Ada yang tahu nggak sih trigonometri itu apa? Jadi, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Dan penting buat kalian, catatlah jika kamu telah benar-benar memahami materi yang akan disampaikan nanti. Jangan sampai kalian hanya mencatat tanpa memahami. Jadi, pahami dulu, barulah kalian boleh mencatatnya. Di video kali ini kita akan membahas terkait tentang perbandingan trigonometri. Apa itu perbandingan trigonometri? Jadi, perbandingan trigonometri biasanya kita akan berhubungan dengan segitiga dalam sebuah gambar, yang mana di sana pasti akan mencari sebuah sudut-sudut tertentu. Dan video pertama ini kita akan membahas terkait tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Jika ada sebuah segitiga A, B, C dengan sudut alfa, jadi kalau kita lihat di sini ada sudut alfa. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga A, B, C dengan tanda siku-siku di sini dan ada sudut alfa, ini didapatkan dari contoh soal. Jadi gambar segitiganya seperti apa itu tergantung dari soal-soal yang akan diberikan. Alfanya bisa berada di sini, bisa berada di sini, tapi tidak mungkin di sini. Kenapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku, yang mana kita ketahui bahwa satu buah segitiga ABC sudutnya itu, sudut totalnya itu berjumlah 180 derajat. Dan yang pasti kita ketahui adalah jika sudut siku-siku yang di sebelah sini itu sudutnya sudah jelas, yaitu 90 derajat. Dan kita akan membahas terkait tentang contoh-contoh dari sebuah segitiga yang dicari sudut-sudut selain sudut siku-siku, yaitu ada sudut alfa, dan mungkin nanti kita akan menemukan sudut-sudut yang lain. Apakah ada sudut selain sudut alfa? Cara membaca sudutnya di ujung ya. Jadi kalau misalkan di sini ada titik A, maka ini sudut A. Kalau ini titik B, berarti ini sudut B. Kalau titik C, berarti sudut C. Jadi tidak mesti ada huruf alfa seperti ini, ada simbol alfa seperti ini. Jadi ini kebetulan aja ada simbolnya. Kalau tidak ada simbolnya, maka kita bisa membaca dengan sudut A, sudut B, sudut C. Nah, sisi AB itu dari sini ke sini, itu namanya sisi AB, merupakan sisi miring segitiga. Jadi, sisi miringnya ini kita simbolkan dengan C kecil. Kenapa C kecil? Karena di hadapannya adalah C besar. Jadi ada simbol kecil, adiknya dari kakaknya. Nah, ini kakaknya nih namanya. Yang gede-gede ini namanya kakaknya, yang kecil-kecil ini adiknya. Sisi AB merupakan sisi miring segitiga, dan sisi BC merupakan sisi sudut alfa. Sisi BC adalah sisi depan sudut alfa. Sisi BC adalah sisi depan sudut alfa. Kenapa? Karena ini. Nih, kalau misalkan kita ganti dengan pen. Nah, ini kenapa di sudutnya diganti dengan sudut alfa? Apa maksudnya? Jadi A kecil ini adalah adik dari A besar, yang mana dia di depan dari sudut alfa. Nah, jadi kalau dia di depan sudut alfa, ini namanya sisi BC. Ada juga sisi AC. Sisi AC merupakan sisi samping. Mana samping nih? Jadi di samping sudut. Kalau di samping, itu namanya sisi AC. Dan nanti kalau kalian menemukan sebuah segitiga dalam materi trigonometri, kalian pasti akan ketemu sudut-sudut yang lain. Apa aja? Ada sin, ada cos, ada tan, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Nah, supaya lebih memahami terkait tentang materi trigonometri, yuk kita coba contoh-contoh soal yang paling sering muncul di materi perbandingan trigonometri. Yang pertama, kita ketahui bahwa jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut tertentu, yang mana kita misalkan di sini sudut alfa, dia memiliki konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Sin
konsepnya adalah sin alfa, sinus alfa sama dengan depan alfa dibagi miring alfa. Sin alfa sama dengan depan alfa dibagi miring alfa. Depan alfa apa? Ini. Oke. Depan dan miring. Nah, jadi depan alfa ada sisi dan miringnya. Kalau miring di mana-mana tetap sama ya, miring. Agak susah ya bacanya. Sin alfa sama dengan depan alfa dibagi miring alfa. Nah, supaya lebih enak, maka kita singkat jadi apa? Sin demi. Nah, sin ini kebalikan dari kosekan. Jadi kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, kalau kosekan itu mide, miring per depan. Kalau kosekan samping dibagi miring atau singkatannya kosami. Nah, kosekan kebalikan adalah sekan. Kalau kos ini kosami, kalau sekan misa, miring samping. Tinggal dibalik, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Dan untuk tan itu depan dibagi samping atau singkatannya tan desa. Dan tan ini kebalikannya adalah kotangan. Jadi kalau tan itu desa, kalau kot itu sade. Agak bingung cara ngafalnya? Oke. Kita akan ke contoh soal supaya kita lebih memahami. Ingat ya, sin demi kosami tan desa. Oke. Contoh soal yang pertama, jika kita mengetahui semua sisinya. Jadi sisi-sisinya ini angka-angkanya udah ada. Tentukan sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan misalkan. Maka cara mencari sin, tinggal kita masukkan sin demi depan per miring. Mana depan alfa? Ini depan alfa. Oke, depan per miring. Maka di sini 4 per 5. Cos alfa itu samping per miring. Mana samping alfa? Ini samping alfa. Oke, 3 per 5. Kenapa 3 per 5? Karena samping alfa itu 3. Pokoknya di sampingnya 3, miringnya 5, maka jawabannya 3 per 5. Kalau tan desa, depan alfa 4, sampingnya 3, maka jawabannya 4 per 3. Nah, sin itu kebalikan adalah kosekan. Maka kalau sinnya demi, kalau kosekannya mide, tinggal dibalik 5 per 4. Begitupun dengan kos. Kalau kosnya 3 per 5, kalau sekannya adalah kebalikannya, yaitu misa. Tinggal kita ubah, yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Selanjutnya, kalau tan, ini typo ya, harusnya kot ya. Ini harusnya kotangan. Oke. Jadi, kalau tan itu tan desa, depan samping 4 per 3, kalau kot sade 3 per 4. Bagaimana? Mudah bukan? Tinggal kita memahami konsep dasarnya. Sin demi kosami tan desa. Kalau sin kebalikannya kosekan, kalau kos kebalikannya sekan, kalau tan kebalikannya kotangan. Untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yang mana kalau contoh soalnya itu ada sisi yang tidak diketahui. Nah, kalau ada sisi yang tidak diketahui, maka kita perlu memahami konsep Pythagoras. Masih ingat ya, materi kelas 9 SMP? Kita mempelajari tentang teorema Pythagoras, yang mana ada sebuah segitiga, ada sisi alas, ada sisi tinggi, ada sisi miring. Cara mengingat konsepnya hanya perlu 2. Yang pertama, kalau cari miring, 2 sisinya ditambah. Kalau cari alas dan tinggi, 2 sisinya dikurang. Ingat, pengurangannya yang besar dikurang yang kecil. Kalau yang miring, mencari sisi miring, sisanya ditambah. Kalau cari selain miring, apapun itu, mau alas, mau tinggi, konsepnya adalah miring dikurang sisi yang lainnya. Jadi kalau miring tinggal ditambah, kalau cari sisi selain miring dikurang. Supaya lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Andaikan di sini diminta persoalan adalah tentukan sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan dari segitiga berikut. Oke,
Nah, segitiganya seperti ini. Oh, ternyata ada yang tidak diketahui, yaitu miring. Sehingga yang perlu kita pahami adalah Pitagorasnya. Kalau mencari sisi miring, berarti dua sisinya dipangkatkan 2 dan ditarik akar. Maka kita cari miringnya 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditarik akar, lalu 6 pangkat 2 itu 36, 8 pangkat 2 itu 64. Kita jumlahkan, hasilnya jadi 100. Akar dari 100 adalah 10. Dapat dari mana 10? Dapatnya dari, kalau kalian mencari 10, 2 angka kembar ya. Kalau ada 2 angka kembar, dia dikali, maka hasilnya kembali ke 100, maka itulah perpangkatan 2. Oke, sehingga ketika kita dapat miringnya 10, maka kita bisa tulis di sini berapa? 10. Oke. Kalau sudah dapat 10, tinggal kita masukkan sinnya. Sin demi, berarti depan alfa 8 per 10. Kebalikan dari sin, kosekan, yaitu tinggal ditukar 8 per 10. Selanjutnya kosekan. Kosami, berarti sampingnya dibagi miring 6 per 10. Kebalikan dari kosekan, sekan, yaitu 10 per 6. Tinggal kita tukar atas ke bawah, bawah ke atas. Selanjutnya, tan desa. Depan dibagi samping, berarti 8 per 6. Dan kotangannya atau kebalikan dari tangan adalah sade, atau tinggal kita tukar. Yang atas ke bawah, bawah ke atas. Jadinya 6 per 8. Selesai. Mudah bukan untuk contoh soal yang kedua? Ingat, kuncinya hanya di materi Pitagoras. Jadi benar-benar memahami terkait tentang materi teorema Pitagoras dan konsep sin demi, kosami, tan desa. Nanti kalau kalian masih bingung dengan contoh soal pertama dan kedua, silakan putar ulang videonya dan boleh sambil dicoba-coba latihan di rumah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ketiga. Andaikan, apakah gambarnya selalu bentuknya seperti ini? Tidak. Bisa saja gambarnya kemana-mana. Tapi konsepnya sama. Karena sin, kostan atau materi trigonometri dia biasanya berhubungan dengan segitiga, siku-siku. Berarti kita punya kunci dasar yang pasti, yaitu segitiganya pastilah siku-siku. Oke, kalau misalkan ada segitiganya gambarnya kayak gini. Tahu dari mana dia siku-siku? Taunya dari sini. Nih, kalau ada tanda seperti ini, maka dia adalah siku-siku. Macam-macam ya, bisa tandanya seperti ini. Pokoknya kalau tandanya bentuknya seperti itu, maka dia adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini pertanyaannya agak beda dari contoh soal yang pertama yang kedua. Karena dia mempertanyakan dua sudut yang berbeda. Ada sudut alfa, ada sudut beta. Tapi jangan panik dulu karena konsepnya sama kok. Ingat, ketika kalian menemukan gambar yang belum membentuk segitiga siku-siku yang sempurna, maka yang harus dilakukan adalah memutar buku kalian. Jadi kalau kalian menggambar di buku tulis, kalian bisa putar searah siku-sikunya. Jadi tinggal kita putar, kita bikin segimana bentuknya supaya dia bentuknya menjadi segitiga siku-siku. Tanpa merubah angka, tanpa merubah huruf letaknya, dan tanpa merubah sudut-sudutnya. Sehingga ketika kita belokkan sedikit, bentuknya jadi seperti ini. Oh, ternyata ada yang belum diketahui, yaitu sebelah sini. Oke, berarti yang perlu kita pahami, kita memerlukan teorema Pitagoras kembali. Ingat konsepnya? Kalau mencari selain miring, miringnya udah ada. Lalu sisi lainnya juga sudah ada. Yang dicari adalah sisi lainnya. Berarti konsepnya adalah miring dikurang sisanya. Atau miring dikurang alas. Berapa miringnya? Miringnya 11 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Tinggal kita kali. Berapa 11 pangkat 2? 121. Oh iya, ini bukan kurang ya, bukan tambah ya, harusnya kurang ya, maaf ya. Jadi ini harusnya kurang. Jadi 121 dikurang 49 adalah akar 72. Nah loh, akar 72 ini kan nggak ada
tarikan akarnya. Tidak seperti 36, 25, 49. Nah, ini gimana kalau nggak ada? Oke. Masih ingat materi sebelumnya di semester 1 terkait tentang akar? Ingat, kita cari perkalian berapa yang dapatnya 72. Oh, ternyata dapat 9 kali 8. 9 kali 8, ada lagi nggak selain 9 kali 8? Ada, yaitu 36 kali 2. Sama kan? Jadi bisa 9 kali 8, bisa juga 36 kali 2, karena hasilnya sama-sama balik. Sama-sama kembali. 9 kali 8 itu 72, 36 kali 2 juga 72. Jadi kita tinggal pilih, mau pakai 9 kali 8 atau 36 kali 2. Kita ambil yang terbesar ya, berarti kita nggak pakai yang ini. Nah, kita pakainya 36 kali 2. Lalu kita cari berapa akar 36. Akar 36 adalah 6. Akar 36 adalah 6 dan 2 tidak bisa ditarik akar sehingga bentuknya 6 akar 2. Sehingga kita mengetahui jawabannya adalah 6 akar 2 untuk pertanyaan yang di sini. Karena yang ditanya adalah sin, sekan, dan tan, maka tinggal kita cari. Sin demi, rumus sin demi, sin apa? Sin alfa. Ingat, sin alfa berarti kuncinya di sini. Sin demi depannya dibagi miring. Berarti 6 akar 2 dibagi 11. Lalu apa lagi? Sekan beta. Sekan beta nih kan kalau sin temannya cos. Cos apa? Cos sami. Kalau cos itu kan kalau kita bikin, kalau cos itu kan dia sami. Oke, kalau cos sami berarti sekan ini misa. Miring samping. Miring dari beta 11. Sampingnya beta 6 akar 2. Sampingnya beta ini ya. Nah, ini sampingnya beta. Nah, sehingga sekannya dapatnya 11 per 6 akar 2. Ingat, jangan sampai lupa sudutnya ya. Kalau ini sin alfa, kalau ini sekan beta. Jadi kuncinya di beta. Selanjutnya, tan alfa. Tan desa. Kuncinya di alfa. Tan desa depan, samping. Berarti jawabannya 6 akar 2 dibagi 7. Oke, sekian contoh soal pertama, kedua, dan ketiga. Supaya kalian lebih memahami, yuk kita coba latihan. Ada 2 soal terkait tentang sin, cos, tan. Sekarang dengan 2 gambar yang berbeda, silakan kalian cari sin P, cos R, tan P, kosekan R, sekan P, dan kotangan R dari 2 buah segitiga. Jadi kita ada 2 soal ya. 2 soal yang berbeda dengan gambar yang berbeda tapi soalnya sama. Silakan kalian mencoba. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya terkait tentang trigonometri.